Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Amsal 30 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata, "Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup." Sahabat Kristus, seringkali orang merasa bingung ketika membaca ayat ini. Mengapa banyak digunakan perumpamaan, baik hewan, benda, sampai pada kematian? Mari kita pelajari secara sederhana. Pada awalnya digunakan hewan lintah yang mempunyai 2 anak perempuan yang bernama untukku dan untukku. Lintah berbicara mengenai sesuatu yang menghisap kuat dan hanya memuaskan dirinya sendiri. Dia menghisap tanpa mau berbagi dengan orang lain. Dia hanya berkata untukku, sesuatu yang egois, maunya menang sendiri, dan bersifat serakah. Betapa banyak manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Sudah punya 1, maunya 2. Sudah punya istri, mau yang lain. Sudah punya kedudukan, ingin yang lebih tinggi lagi. Apapun dilakukan supaya dirinya bisa dianggap lebih hebat di hadapan orang lain. Bahkan tidak jarang dalam pelayanan pun seseorang berambisi mengejar posisi dan kedudukan supaya dihormati dan dihargai. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang dan 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Firman Tuhan berkata demikian. Yang pertama, dunia orang mati. Hal ini berbicara mengenai ambisi yang dikejar, padahal tidak bernilai kekal. Ada betapa banyak orang hanya mengejar ambisi, gengsi, dan profesi, mengabaikan nilai-nilai sosial, dan melupakan pada kekekalan. Orang lebih mengejar keduniawian atau hal yang bersifat materi tanpa berpikir panjang. Betapapun harus diingat bahwa pangkat, harta, dan jabatan tidak akan dibawa sampai mati. Yang kedua, rahim yang mandul. Hal ini berbicara mengenai produktivitas. Kalau kita ingat kisah tentang Yakub dan istri-istrinya, yaitu Rahel dan Lea. Rahel meskipun dicintai, ternyata dia mandul. Oleh karena dia mandul, maka dia cemburu pada kakaknya, yaitu Lea yang bisa punya anak demikian banyak. Orang yang tidak produktif, bisanya hanya iri melihat kehidupan orang lain. Dia iri melihat keberhasilan orang lain. Cemburu melihat orang lain dipakai oleh Tuhan. Iri ketika temannya lebih terkenal atau lebih maju hidupnya. Orang yang dipenuhi rasa iri akan berkata, memang dia dipakai oleh Tuhan. Memang dia mendapatkan promosi dalam pekerjaannya. Memang dia makin sukses. Tapi akan selalu ada kata tapi yang menandakan dia tidak suka dan tidak ikhlas untuk melihat keberhasilan orang lain. Adakah kita pernah secara tidak langsung iri melihat hidup orang lain? Kita berkata, memang dia makin baik karirnya, tapi sayang keluarganya berantakan. Memang dia makin dipakai oleh Tuhan, tapi khotbahnya dangkal, itu saja yang disampaikan, dan sebagainya. Jangan iri dan cemburu melihat keberhasilan orang lain. Kalau memang tidak bisa mengapresiasi keberhasilan orang lain, ya lebih baik diam saja. Yang ketiga, bumi yang tidak pernah puas dengan air. Manusia ini tidak pernah puas. Sudah dapat pekerjaan, tidak puas dengan gajinya. Dapat gaji 1 juta, ingin yang 2 juta. Ketika sudah dapat 2 juta, ingin yang 4 juta. Lalu membayangkan bagaimana kalau gaji saya 10 juta, mungkin saya akan lebih tenang hidup saya. Apakah Anda pernah menemui atau berlaku demikian? Orang yang tidak puas dengan dirinya akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Membandingkan orang lain yang bisa mengalami promosi dalam karirnya, padahal masih belum lama bekerja.
membandingkan orang lain yang pendapatannya besar, padahal pekerjaannya tidak terlalu berat, membandingkan pelayanan orang lain yang dianggap berhasil, padahal orangnya secara skill tidak begitu baik. Mari kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, api yang tidak pernah berkata cukup. Firman Tuhan sering mengumpamakan api dengan lidah. Betapa lidah ini sering berkata sombong, mengunggulkan diri sendiri, atau malah menghujat orang lain. Lidah ini sering digunakan untuk mengkritik orang lain dan merasa orang lain salah, tapi dirinya lebih benar. Seringkali dijumpai orang yang suka kritik khotbahnya orang lain, dianggap salah dan keliru. Dan demikian juga mudah ditemui orang yang suka membicarakan pemimpinnya, dianggap salah apa yang diputuskannya. Hati-hati, karena kita sendiri pun juga bisa jatuh dan menjadi bahan pembicaraan orang lain. Pada intinya firman Tuhan di kitab Amsal ini mengajarkan untuk kita belajar merasa puas dan cukup dengan yang Tuhan berikan pada kita. Ketika kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan, percayalah, Tuhan pasti menambahkan hal-hal baik dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan lebih dan lebih lagi dalam hidup kami, untuk kami boleh belajar merasa cukup dan merasa puas dengan apapun yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, dengan apapun yang Tuhan sudah percayakan pada kami. Ampuni kalau seringkali kami suka iri, tidak puas, dan suka cemburu melihat orang lain yang dipakai Tuhan dalam kehidupannya, yang orang lain merasa lebih maju dalam hidupnya, dan kami seringkali mengkritik, kami seringkali membicarakan, kami seringkali tidak puas. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau melangkah dengan ucapan syukur, karena apapun, betapapun, seberapapun yang Tuhan berikan bagi kami, itulah yang terbaik untuk hidup kami. Sampai pada waktunya, Tuhan akan menambahkan hal-hal baru, apakah itu promosi dalam pekerjaan, penghasilan yang lebih baik, atau juga peningkatan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang pagi hari ini sampai nanti malam, dan percaya kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan akan kami alami dan nikmati sepanjang pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sampai berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar menjadi pribadi yang merasa cukup dan puas dan hidup dalam limpahan ucapan syukur. Tuhan pasti akan memberkati kita begitu limpahnya. Salam dari saya Kirarjo dari Mitspa Ministry. Tuhan Yesus memberkati.